Silakan dilanjutkan Bang Doni. Mohon maaf sekali lagi Bang, agak lama. Oke. Jadi aku bakal share screen lagi. Udah kelihatan kan untuk share screen CorelDRAW-nya? Gimana? Udah kelihatan kan untuk share screen CorelDRAW-nya? Udah Bang. Oke, nanti tadi sampai di bagian tips untuk membuat objek nggak berubah ukuran ya, untuk merubah skalanya aja. Jadi di sini juga ada beberapa tools itu yang lingkaran nih. Jadi ada misalnya kita buat lingkaran itu pas setelah kita kontrol, kita gunain CTRL, klik juga ada pilihan bentuk dari lingkaran yang mau kita buat. Dan juga pilihan dari derajat dan juga ukuran dari line-nya. Selanjutnya itu ada juga objek yang bisa kita pilih. Ada polygon tools, ada star, ada compact star, ada graph, ada spiral, dan pilihan-pilihan untuk shapes yang lainnya. Misalnya kalau kita bisa buat polygon, itu ketika kita buat, nanti ada pilihan berapa sudut yang mau kita buat untuk polygonnya. Ada 6, 7, dan lain sebagainya. Dan juga ada ukuran dari line, terus ada proyeksinya, dan ukuran-ukuran lainnya di bagian menu barnya. Ada juga beberapa objek yang lain, misalnya star, compact star, itu semuanya bisa kita gunain dalam pembuatan desain. Selanjutnya itu ada teks, tentu gunanya untuk membuat teks di bagian desain kita. Nah, kalau fungsi dari teks ini, kalau kita drag, itu bahkan kebentuk bagian yang bakal kita isi untuk teksnya. Namun, kalau misalnya kita klik aja, itu bagian daerahnya nggak akan ada. Dan kita bisa bebas mau buat teksnya sampai panjang ataupun di-enterin gitu. Jadi, perbedaan ketika kita gunain teksnya. Kalau kita drag, itu bakalan ada daerah prospek tempat batasan dari teksnya, sedangkan kalau kita gunain untuk klik aja untuk bagian teks itu kita bebas mau buat sampai panjangnya berapa gitu. Dan juga di bagian teks ini ada pilihan sama kayak di Word, ada kayak pilihan jenis fontnya, terus ada ukurannya, ada bold, underline-nya, ada italicnya juga. Terus juga ada pilihan untuk text properties-nya, kayak kita mau jarak spasinya berapa gitu antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Terus setelah teks ada dimensi. Ini fungsinya kayak kita nentuin dimensi dari objek kita. Terus ada juga tools-nya itu strike line connector. Ini kayak kita ngebuat sambungan dari line-line yang udah ditandain ini. Gitu juga ada untuk drop shadow. Di sini ada juga beberapa pilihan efek yang bisa kita gunain untuk objek yang udah kita buat. Misalnya kalau misalnya mau buatin bayangannya, itu kita klik drop shadow, kita klik untuk objeknya, nanti kita tarik di mana mau kita kasih bayangan dari objek tersebut. Ada juga beberapa pilihan lain, misalnya untuk kontur itu kita buat dua objek, misalnya ada persegi, terus satunya lebih kecil, itu ketika kita klik kontur, itu nanti bakalan kebentuk dari objek tersebut.
Nah, selanjutnya tuh ada juga dari transparansi. Ini biasanya kita gunain untuk membuat gradien pada objek. Nah, biasanya untuk gradien itu misalnya kita mau buat gradien di objek ini. Nah, kita isi dulu warna dari objeknya. Setelah itu kalau kita mau buat transparansi dan gradiennya, itu kita klik transparansi tool, kita pilih bagian di gradien. Nah, nanti kita bisa merubah di mana mau dikasih transparansi ataupun gradiennya. Dan ini bisa dirubah dengan klik ini, terus kita pilih warna yang mau kita ganti. Dan juga di bagian ini kita bisa atur di bagian mana yang bakal transparan dan yang enggaknya. Ataupun di bagian sini kita bisa atur objeknya transparan untuk secara keseluruhan. Dan juga transparansi ini juga digunain misalnya kita mau merubah objek ini lebih transparan di keseluruhannya. Jadi kita klik transparansi, klik objeknya, transparansi, klik objeknya, terus bisa kita kasih warna misalnya. Terus pilih warnanya, nanti kita bisa ubah berapa mau transparannya dari objek tersebut. Juga di bagian transparansi ini ada juga beberapa pilihan pilihan desainnya. Terus bisa dilihat itu ada bentuk-bentuk yang bisa kita gunain untuk merubah isi dari desain kita. Ada juga beberapa bagiannya. Nah, setelah dari transparansi itu kan ada interact. Ada color eyedropper. Ini gunanya saat kita gunain palet yang udah kita dapatin di website. Misalnya kita mau, ataupun kita bisa gunain palet dari gambar-gambar yang udah kita masukin ke CorelDRAW kita. Misalnya kita mau merubah warna ini jadi warna yang ini. Kita bisa gunain color paletnya. Nanti ke sini. Sama juga dengan misalnya kita mau warnanya warna biru yang ini. Warna biru, warna ungu, atau warna yang udah kita masukin ke bagian drawing pack-nya. Nanti kita bisa gunain color paletnya, color eyedropper-nya untuk ngasih warna ke yang lain. Misalnya kita mau ngasih warna ini, warna nanti kita gunain color eyedropper, kita klik, kita pindah ke sini. Itu fungsi dari color eyedropper-nya. Terus ada juga interactive fill. Jadi ini kayak kita ngasih di dalam objek kita ini beberapa gambaran interaktif. Nah, sama juga kayak di bagian transparansi ini. Kita bisa ngasih warna ini dengan pilihan berbagai jenis yang udah disediain dari Corelnya sendiri. Terus setelah interaktif ada outline pen, itu sama fungsinya dengan pen. Dan yang terakhir itu ada edit fill. Ini kayak kita ngerubah warna yang ada di dalam objek kita. Dan juga ada beberapa tips lagi untuk kita ngedesain. Dimana kita bisa nambahin efek dengan kita milih di bagian ini. Sebenarnya untuk efeknya ini sama sih yang ada yang di sini, cuma di bagian menunya juga dibuat untuk efeknya.
Terus juga misalnya teman-teman mau buat objek, tapi objeknya tuh mau teman-teman gabungin atau teman-teman potong. Jadi teman-teman bisa gunain beberapa tools, yaitu kayak misalnya kita klik kedua dari objek ini, terus nanti akan timbul menu bar yang ada di sini. Itu ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary. Ini fungsinya gunanya untuk membentuk objek baru dari objek-objek yang udah dibuat. Misalnya teman-teman mau ngegabungin objek ini. Jadi teman-teman bisa blok, seleksi, itu klik well. Nah, nanti dua objek ini bakal tergabung jadi satu. Dan itu fungsi dari well. Nah, selanjutnya itu ada juga fungsi dari setelah kita seleksi itu ada beberapa, ini ada kayak trim, ini kayak memotong. Jadi nanti hasilnya tuh apa yang ada di bawahnya itu bakal kepotong oleh yang di atasnya. Hampir sama kayak front minus back. Dan juga misalnya setelah trim itu ada juga intersect. Jadi intersect ini kayak kita membuat objek baru yang berada di antara dua objek ini, kayak gabungan antara dua objek ini namun yang saling berhimpitan. Nah, ini fungsi dari intersect. Jadi ada objek baru yang dihasilkan dari tempat keduanya ini saling bertabrakan atau saling berhimpitan. Dan juga ada itu front minus back. Jadi yang di belakang bakal dipotong oleh yang di depan. Begitu juga untuk back minus front. Jadi yang di belakang, yang di depan akan memotong yang di belakang. Itu fungsi dari untuk membuat objek baru dari fitur yang disediain oleh CorelDRAW. Nah, setelah dari fitur ini, itu ada juga beberapa tools yang bisa kita gunain lagi. Misalnya kita mau melakukan misalnya kita mau merubah bentuk objeknya. Misalnya kan ini persegi, kita mau merubahnya menjadi lebih kayak miring itu. Jadi ketika kita seleksi, misalnya ini diseleksi, lalu tekan sekali lagi, dan nanti kita bisa gunain fitur ini untuk merubah bentuk dari perseginya. Nah, itu fungsi beberapa tips yang bisa kita gunain untuk ngedesain di CorelDRAW. Sebenarnya masih banyak lagi tips yang bisa kita gunain, terutama dalam penggunaan layar, dimana kalau biasanya para desainer itu menggunakan beberapa layar. Namun itu bakalan sulit untuk dilakukan kalau kita mau poster sederhana aja. Oh iya, satu lagi, di CorelDRAW juga ada fitur kayak misalnya nih, teman-teman mau masukin sponsor dari teman-teman. Cuma teman-teman nggak dapat logo yang dikasih sama sponsornya, dan logo yang teman-teman temuin itu di internet ada background atau logonya itu kurang jelas. Jadi di CorelDRAW itu kita bisa gunain fiturnya. Dimana misalnya kita mau masukin, misalnya kita mau dapetin logo dari tabs ataupun kayak teh botol, misalnya kayak tabs dulu. Nanti teman-teman masukin ke desainnya. Setelah itu nanti teman-teman pilih trace bitmap. Nah, nanti pilih outline trace. Nanti pilih logo ataupun detail logo. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Dan secara otomatis nanti CorelDRAW bahkan
menghilangkan background ataupun lebih memperjelas dari logo yang bakal teman-teman ambil. Sebenarnya juga sekarang ini udah ada juga sih website yang nyediain fitur untuk menghilangkan background dari gambar yang mau kita masukin. Dan juga kelebihan dari CorelDRAW ini, kalau kita misalnya mau masukin logo yang misalnya kurang jelas ataupun ada beberapa warna, itu kita bisa gunain di bagian yang sama. Misalnya kita mau mendapatkan logo dari teh botol. Jadi kita bisa klik, kita ambil trace bitmap, nanti kita ambil outline, dan bisa dipilih logo ataupun detail logonya. Nanti secara otomatis hasil dari logo kita ini akan kelihatan di bagian sampingnya. Dan di sini kita bisa juga atur detailnya, terus bisa atur smoothingnya, dan lain sebagainya. Dan setelah nanti kita dapatin logo yang di sini, dan kita geser, itu nantinya bakal belum sempurna gitu logonya. Jadi teman-teman bisa gunain hasil dari trace bitmap kita ungroup dahulu. Nah, nanti kita bisa hapus bagian-bagian yang nggak perlu dari logo yang udah kita trace bitmap. Dan nanti dapatkan hasil dari logo yang mau kita ambil untuk dimasukin ke desain. Dan juga di CorelDRAW teman-teman bisa buat berbagai jenis desain, kayak buat logo ataupun buat vektor itu, tapi lebih baiknya dibuat di kertas dahulu, terus nanti dimasukin ke CorelDRAW-nya. Jadi kertasnya itu fungsinya sebagai dasar kita ngebuat desainnya, kayak nentuin garis dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita buat langsung di CorelDRAW, nanti kita gunain pen yang bisa terhubung ke CorelDRAW-nya. Dan itu juga mahal sih. Terus untuk bagian penjelasan mengenai beberapa tools yang bisa kita gunain di CorelDRAW, itu aja sih. Jadi teman-teman ada pertanyaan atau gimana? Atau kita lanjut ke buat posternya? Oh iya, yang mau buat poster nanti itu dari teman-teman siapa aja semuanya? Ada kedengaran aku nggak? Ada Bang, insya Allah nanti semuanya buat Bang. Oke. Jadi kita langsung aja nih buat posternya. Gimana? Langsung aja atau ada yang? Boleh Bang. Oke. Lanjut ke posternya dulu ya. Oke. Semuanya udah siapkan CorelDRAW di laptopnya masing-masing? Sudah Bang. Sudah Bang. Jadi kan aku rencananya mau ngejelas, karena aku ngelihat penalaran biasanya tuh kan banyak kayak webinar-webinar yang di-upload ataupun kayak ada acara webinarnya. Mungkin aku bakalan jelasin cara ataupun desain untuk webinar-webinar. Terus aku hubungin sekarang ke pandemi. Jadi aku rencananya bakalan buat poster untuk webinar tentang COVID. Dan juga sebelumnya aku juga mau jelasin dahulu, kalau misalnya teman-teman mau buat kayak ilustrasi, dan biasanya kalau kayak lomba-lomba poster itu kan biasanya para pesertanya itu gunain ilustrasi yang dari mereka sendiri. Dan yang aku tahu, yang juara-juara untuk poster tuh mereka ngebuat ilustrasinya sendiri. Misalnya kayak
gambarnya atau kayak orangnya atau kayak line vektornya atau kayak plot vektornya itu mereka buat sendiri. Jadi kalau misalnya aku terangin sekarang itu bakalan lama sih sebenarnya kalau kita buat sendiri ilustrasinya. Jadi aku nanti bakal gunain beberapa ilustrasi aja sih, ilustrasi yang bisa kita dapatin di internet. Jadi aku mulai jelasin aja di bagian awal kita membuat poster. Sebelumnya aku bakal ngirimin bahan-bahan yang bakal kita gunain atau teman-teman gunain untuk poster pelatihan sekarang. Nah, teman-teman bisa download untuk bahan-bahan yang bakal kita gunain dalam pembuatan posternya. Sebelumnya kita buat file terlebih dahulu. Dan ukurannya aku buatin aja 4. Nah, sebelum kita buat desain poster tersebut, kita tentuin dulu apa-apa aja yang bakal kita gunain. Nanti di bahannya udah ada aku masukin palet warna. Palet warna dan berbagai kebutuhan lainnya di dalam poster. Jadi masukin palet warna dahulu. Terus kita bisa tentuin dahulu dari wireframe-nya. Biasanya kan kalau webinar itu wireframe-nya di bagian. Oke. Tunggu yang lain download dulu ya Bang. Buat Oke. biar aman dulu Bang. Dikasih sekitar 5 menit dulu Bang. Oke. Nanti kabarin ya kalau udah selesai untuk download bahan-bahannya. Terima kasih Bang. Oh iya Bang, kalau mungkin di waiting list ada yang lagi nunggu Bang. Kalau ada orang bisa tolong ACC Bang. Halo Bang.